Anak perempuan berusia 6 tahun ini hanya bisa menahan sakit lantaran kaki kirinya terjepit tali besi di lantai 2 rumahnya, Jalan Teratai Putih, Durensawit, Jakarta Timur. Pihak keluarga sempat berupaya mengevakuasi kaki korban secara mandiri selama 1 jam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Keluarga akhirnya meminta bantuan petugas Gulkarmat sektor Durensawit. Dengan peralatan khusus, petugas akhirnya bisa mengeluarkan kaki anak ini. Pasca peristiwa itu, petugas imbau orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anak saat bermain di dalam maupun di luar rumah guna keselamatan mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang kabur saat razia PMKS di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha kabur dari cengkraman petugas dengan cara merontak. Petugas harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Sejumlah gelandangan dan pengemis di sekitar terminal Pasar Senen Jaya dan gelanggang olahraga Senen turut terjaring petugas. Masyarakat mengaku resah akan keberadaan mereka karena kerap meminta uang dengan memaksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sejumlah ledakan terjadi saat kabel di sebuah tiang listrik terbakar di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa ini sempat membuat panik karyawan SPBU dan warga yang sedang mengisi BBM. Kabel listrik terbakar saat seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel. Beruntung api tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan apar setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakar. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad Putri 23 tahun dari reruntuhan rumah yang terbakar di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Jenazah korban kemudian disemayamkan di musola setempat. Petugas kepolisian sektor Tebet selanjutnya membawa jenazah ke RSCM untuk diotopsi. Sementara para pengungsi korban kebakaran yakni lansia, ibu rumah tangga dan anak-anak dipindahkan ke bangunan. Sebelumnya kebakaran terjadi pada dini hari usai terjadi pemadaman listrik. Sebagian warga yang menggunakan lilin diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran ini. Sedikitnya 8 keluarga kehilangan tempat tinggal. Ini informasi yang kita himpun, keterangan-keterangan tadi sedang terjadi pemadaman listrik, ya, sedang terjadi pemadaman listrik. Begitu sekitar 1:30 ada lampu listrik nyala, tapi sudah diketahui ada penyalahan api. Kebakaran berhasil padam setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pencuri menggasak sebuah warung kelontong di Cipayung, Jakarta Timur. Ratusan bungkus rokok dan 5 tabung gas raib. Sementara di Ulu Jami, Jakarta Selatan, pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV. Busa di Kali BKT meresahkan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Lintas iNews Siang segera kembali.
Hamparan busa memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Pak, kalau yang saat ini hilang, Pak, yang nggak bisa tangkap ikan apa, Pak? Dulu mah biasanya ya apa juga ada, Pak, kayak udang, ikan-ikan, ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah tuh sudah, Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga menghadang truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang bermuatan penuh sampah di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Warga meminta pengemudi truk untuk putar balik dan tidak meneruskan perjalanannya ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa ini. Peristiwa ini terjadi diduga karena warga tak terima sampah yang dibawa truk tercecer di jalan kampung saat menuju lokasi tempat pembuangan akhir. Menanggapi hal ini, Pemkab setempat menyatakan akan segera berkoordinasi dengan warga dan dinas terkait. Bukan hanya di pemerintah kan, tapi juga masyarakat. Bagaimana kemudian ke depan kita bersama-sama menyelesaikan, bukan menambah masalah. Dan mungkin itu ada masalah. Mungkin ada masalah yang kemudian masyarakat dan nelayan harus bertemu dirembuk. Masalah pengelolaan sampah memang masih jadi polemik di Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, truk-truk sampah juga dihadang ratusan warga di Desa Bulung, Kecamatan Kelampis, Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan atlet disabilitas berprestasi di Nasional Paralimpik Komite Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diusir secara mendadak untuk keluar dari mes tanpa adanya pemberitahuan resmi. Sementara itu, eksekusi lahan di Sidoarjo berlangsung ricuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.